Ohayo gozaimasu. Saya berada di Akasaka, Tokyo. Sambil jalan, saya mau cerita soal kejadian kemarin sore. Setelah imigrasi dan custom, saya pun langsung buat kartu Suica dan top up sebesar 10.000 yen. Untuk sampai ke hotel harus naik turun 3 kereta. Kereta pertama naik Tokyo Monorail. Nah, di situ masih aman-aman saja. Kereta yang kedua harusnya saya masuk kereta Yamanote Line, tapi malah ke Ginza Line. Waktu itu benar-benar pusing karena bertepatan dengan jam pulang kerja, seperti ada ribuan orang yang lalu lalang. Jadi saya asal masuk kereta waktu itu. Total saya 3 kali salah naik kereta. Salahnya lagi saya pakai kuota roaming. Jelas-jelas bakal susah akses internet di bawah tanah. Akhirnya saya keluar dari stasiun dan lihat Google Maps. Setelah itu akhirnya bisa sampai di Akasaka. Malam itu tidak sempat merekam video karena saking capeknya. Harusnya tiba di hotel jam 6 malam. Tibanya jam 7 malam. Malam itu saya langsung check-in, mandi, dan langsung istirahat. Kedua tanganku terasa sakit karena angkat koper. Jam 9 malam perutku mulai keroncongan. Saya pun keluar untuk membeli makanan di 7-Eleven yang jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel. Di sekitar hotel kebanyakan restoran menyediakan makanan yang ada babinya dan juga banyak bar di sekitar situ. Pagi ini saya akan ke lokasi real life anime Kimi no Na wa. Lokasinya terletak di Suga Shrine atau kuil Suga. Tangga ini sangat populer di kalangan wibu. Saya tiba lebih pagi jadi tidak terlalu ramai. Setelah 30 menit di sana, mulai banyak orang yang datang untuk foto-foto dan mengambil video. Disinilah tempat bertemunya Taki dan Mitsuha. Nanti coba kita kumpulkan seluruh lokasi real life anime Kimi no Na wa. Pukul 11 siang saya masih nyantai di Suga Shrine sambil cek Google Maps menuju Masjid Tokyo Jami. Di sana saya akan sholat duhur dan langsung jamak sholat asar. Masjid Tokyo Jami adalah masjid terbesar yang ada di Jepang, berada di kawasan Shibuya, Tokyo. Awalnya Masjid Tokyo Jami dibangun oleh orang Turki, keturunan Bashkir dan Tatar, yang melarikan diri ke Jepang setelah Revolusi Oktober. Pembangunannya berada di bawah pengarahan Abdul Rashid Ibrahim, imam pertama dari masjid tersebut, dan Abdul Hai Kurbaneli. Masjid Tokyo akhirnya berdiri pada tahun 1938. Masjid Tokyo sempat dirobohkan pada tahun 1986 karena konstruksi bangunan masjid telah mengalami kerusakan yang berat. Pembangunan kembali Masjid Tokyo diprakarsai oleh pemerintah Turki melalui Kementerian Agama Turki. Pada tahun 1998, pembangunan Masjid Tokyo diinisiasi Tokyo Jami Foundation dan selesai pada tahun 2000. Masjid ini dibuka kembali pada tanggal 30 Juni 2000 Masehi. Pembangunan Masjid Tokyo baru menghabiskan dana sekitar 1,5 juta yen. Penamaan Jami pada nama masjid berasal dari bahasa Turki, turunan bahasa Arab, yang memiliki arti tempat orang berkumpul untuk sholat Jumat. Masjid Tokyo didirikan pada lahan seluas 1.477 meter persegi dengan luas bangunan 734 meter persegi. Masjid ini memiliki 4 lantai dengan 1 lantai bawah tanah. Masjid ini ditopang oleh 6 buah pilar dan memiliki kubah setinggi 23,25 meter serta sebuah menara setinggi 41,48 meter. Disinilah pertama kali saya lihat perempuan asli Jepang yang berhijab. Usai sholat, saya duduk di depan pintu masjid, berharap dapat teman baru. Waktu itu sempat kenalan dengan orang asli Turki, Bangladesh, dan juga Rusia. 5 menit kemudian ada ibu-ibu dengan style Indonesia yang langsung menyapa saya lebih dulu. Beliau bilang, "Indonesia ya mas?" Nah di situ saya pertama kali ketemu orang Indonesia. Kita pun ngobrol sekitar 40 menit sekaligus singgah makan di restoran Turki yang ada di samping masjid. Ibu ini punya anak perempuan yang sudah bertahun-tahun di Jepang dan sudah menikah. Saya pun menyimpan nomornya Kak Nisa untuk jaga-jaga apabila ada hal yang ingin saya tanyakan selama di Jepang.
Karena rute kita berbeda, jadi kita berpisah di stasiun. Dan tentu saya sangat berterima kasih karena mereka mau meluangkan waktu untuk diskusi dan menjawab semua pertanyaanku. Pukul 14.00 sampai dengan 19.00 ada urusan penting yang harus saya selesaikan, dan di ruangan itu kita dilarang untuk merekam video dan mengambil gambar. Malam itu saya belum sholat maghrib dan isya. Tanpa pikir panjang, saya pun ke Kabukicho. Kabukicho adalah pusat dunia malam yang ada di Tokyo. Untuk perempuan, sebaiknya tidak ke sini sendirian. Hati-hati terjebak di dalam host club, karena di sini banyak bar dan tempat-tempat hiburan lainnya. Hati-hati jika jalan sendirian di sini. Waktu itu saya jalan sendirian, dari kejauhan ada orang yang diajak tos dengan pemilik toko. Setelah tos, pemilik toko memaksa orang yang tadi itu untuk masuk ke dalam tokonya. Saya juga sempat dimintai tos, tapi saya langsung bilang, "Sumaseng, Muslim des." Orang yang gemuk dengan kulit hitam itu pun menjawab, "Oke brother, zozo." Maksudnya silakan lewat. Alhamdulillah saya pun tiba di Masjid Al-Ikhlas, Kabukicho. Teman-teman bisa cari di Google Maps. Patokan saya waktu itu adalah pelang merah ini. Disinilah saya ketemu dengan Mas Eril dan Pak Arai yang sudah 36 tahun di Jepang. Alhamdulillah beliau mau meluangkan waktunya untuk sharing pengalamannya dan juga memberikan arahan serta rekomendasi tempat-tempat yang bagus dikunjungi selama di Jepang. Jauh dari inilah gitu. Ini 2 minggu yang lalu ini Islam. Keren. Ini dia tempatnya nggak ada apa, nggak ada kerikilnya. Jadi kalau hujan ya basah. Tapi ini murah, 2 orang cuma 6.000 semalam. Keren dong. Keren dong. Tapi nggak ada nyamuknya juga itu. Iya, kalau musim panas pasti ada nyamuk. Pasti ada. Iya, tapi aku kan bawa ini obat-obat itu. Permisi Mas, Oh iya. Iya, tempat sholat di mana Mas? Ada tiga. Ada air gini. Ini ada danau yang ini. Itu rumah memang sewa juga itu. Tempat penginapan. Ini ada danau. Ini ada hutan belantara ini. Ada tulisan. Keren loh ini. Kita yang jaga ini Mas. Nanti aku bawa ini atau yang ini. Susah ya. Kalau ini sama ini atau yang dari itu. Nah ini juga ini mulai ini karena apa? Nggak ada tanah, cuma tanah aja gitu. Jadi kalau itu hujan. Ini baru satu ini mahal ini karena apa? Dia Iya. apa ini? Jadi kalau Ada ininya. kalau ini kan. Jadi kalau musim dingin dia nggak dingin. Dan ini papan kan. Kita ini atau yang tadi itu atau yang paling gampang nih tenda aku yang ini yang itu kalau untuk kita 2 orang kita pakai ini aja yang mana? Yang ini ada 2 orang. Saya punya 3 tenda. Ini untuk 2 orang. Tak terasa sudah larut malam. Saya pun bergegas untuk balik ke hotel. Keluar dari masjid, suasana di Kabukicho makin ramai. Sempat ada satu dedek-dedek gemes yang berdiri di depan tokonya sambil menyapa, "Oni-chan." Saya cuma senyum sambil melambaikan tangan, lalu lanjut jalan menuju stasiun. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.
Tokyo.